Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga kalau kita menghitung-hitung nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan hidup di dunia ini. Tentunya kita harus mempersiapkan juga hidup di akhirat kelak, agar keseimbangan dunia akhirat dapat kita capai. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk mempersiapkan diri tentang kehidupan di akhirat kelak? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di antaranya perbanyak sholawat, ya. Karena walaupun bagaimana kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat. Ya, kalau cinta kepada Rasul, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kita juga disuruh bersolawat. Kemudian selain itu, hendaknya kita harus perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin setiap saat, setiap detik, setiap waktu banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita harus banyak-banyak melakukan taubat, ya. Setiap saat kita berucap astaghfirullahaladzim, ataupun taubat dalam arti taubat nasuha. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus ikhlas di dalam melaksanakan sesuatu ibadah, karena kunci diterimanya suatu ibadah adalah ikhlas, ya. Ikhlas dalam kita melakukan suatu ibadah. Bagi yang sudah bersuami, hendaknya taat pada suami, karena itu juga merupakan salah satu prasyarat untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga, ya, seorang suami harus mampu melindungi istri. Kemudian berbuat baik kepada istri. Jangan mencari-cari, ya, kesalahan istri. Apalagi istrinya nggak salah dicari-cari kesalahannya, itu tidak boleh. Kita harus saling
menghargai, saling bekerja sama, saling memaafkan, ya, saling membantu, saling bersabar terhadap kekeluargaan tersebut. Kemudian kita hendaknya berbuat baik kepada orang tua. Di sini termasuk mertua bagi yang sudah punya mertua. Hormat pada mertua ataupun orang tua hakikatnya ataupun secara hukum itu sama saja. Ya. Di samping juga kita berbuat baik kepada guru kita, ya, bakti kepada guru kita. Termasuk di sini adalah guru mulai dari kita TK sampai mungkin kalau di perguruan tinggi ya sampai perguruan tinggi. Kemudian jangan sampai kita ini mengikuti langkah-langkah ataupun menuruti hawa nafsu setan. Karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Kita harus jauhi tipu daya ataupun rayuan daripada setan. Taat kepada Allah pun kita harus bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh. Ya. Jangan untuk istilahnya itu mencoba-coba, tetapi kita harus bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dimanapun kita berada, usahakan ingat kepada Allah. Dengan kata lain, perbanyak zikrullah. Insya Allah dengan banyak mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ya, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah, ya, hati akan menjadi tenang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sekedar untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita di dunia ini juga kita persiapan untuk di akhirat kelak, ya. Di antaranya seperti tadi, berbanyak sholawat, ya, kemudian melaksanakan ibadah dengan ikhlas, taat suami, sayang istri, ya, berbuat baik pada orang tua, jangan ikuti hawa nafsu setan, iblis dan sebangsanya. Taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh atau secara kafah. Kemudian di setiap saat hendaknya kita perbanyak zikrullah. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.